kegiatan unjuk rasa. Alhamdulillah kita sudah hadir di tempat ini dan pimpinan perusahaan belum sampai saat ini belum merespon kedatangan kita, tapi kita berharap inilah aksi yang terbaik buat kita, damai dan menjaga prokes. Artinya protokol kesehatan kita jaga, tadi membawa hand sanitizer, memakai masker, dan dijaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan seperjuangan. Saya atas nama PUK, Ketua PUK SPKEP SPSI PT Samdotek mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan seperti. Kenapa kita berunjuk rasa pada hari ini? Karena kita menuntut keadilan hak-hak normatif yang belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Dan banyak diskriminasi terhadap aktivis Serikat Pekerja PUK PT Samdotek SPKEP SPSI yang kita hak normatif mengenai upah selama diliburkan dari bulan April sampai bulan Juni tidak dibayar oleh pihak pengusaha. Kedua, karyawan-karyawan tentang PKWT yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun sekarang oleh perusahaan PT Samdotek seolah-olah dia diperhentikan tanpa ada kesepakatan dengan pihak PUK sendiri. Ketiga, masalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan PT Samdotek tidak mengikut sertakan sama sekali. Itu yang akan kita tuntut, dan beberapa hal seperti masalah cuti yang belum terrealisasikan tidak dibayar, masalah surat dokter, hal-hal normatif nanti kita akan bicarakan selanjutnya. Terima kasih. Itulah sekelumit dari tujuan aksi hari ini PUK dan anggota SPKEP SPSI PT Samdotek Karya Utama. Alhamdulillah sedang digelar dan mudah-mudahan kita merespon baik dari pimpinan PD, juga ada pimpinan cabang, dan alhamdulillah kita ada respon bahkan dari pihak kepolisian ini ada juga. Untuk itu solidaritas kuat SPSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam perjuangan. Saya mewakili seluruh anggota SPSI KEP PUK PT Samdotek menuntut keadilan hak normatif kami yang belum diselesaikan oleh pihak perusahaan. Tak ada kata lain selain kata lawan. Mudah-mudahan kegiatan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kami menang telak atas perusahaan. Insyaallah. Hidup buruh! Adapun tuntutan yang kami tuntut untuk hari ini cuma hak normatif, tuntutan keadilan hak normatif sebagai pekerja, dan menolak keras intimidasi, diskriminasi terhadap aktivis Serikat Pekerja di dalam PT Samdotek. Sekian, terima kasih. Tuntutan hak normatif yang kami tuntut diantaranya adalah mengenai gaji kami selama diliburkan selama masa pandemi 2,5 bulan itu belum terrealisasi. Terus BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, semua karyawan Samdotek tidak, sebagian besar itu masih tidak didaftarkan sebagai keanggotaan BPJS. Terus lagi para karyawan yang masa kerjanya lebih dari 3 tahun itu menjadi seperti karyawan kontrak sumber. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Hidup SPSI! Selama saudara mengikuti instruksi saya. Kecuali kalau saudara di luar instruksi, saya tidak tanggung jawab. Siap. Bisa dipahami nggak? Siap nggak di bawah instruksi? Siap. Mau menyelesaikan masalah tidak? Siap. Jadi kawan-kawan begini, kenapa saya tidak masuk? Saya bertanggung jawab keselamatan saudara. Intinya itu. Anda harus dengar omongan saya atau omongan luar. Siap. Saudara di bawah pimpinan cabang, bukan di bawah pimpinan lain. Kenapa saya tidak masuk? Teman-teman kan tahu duluan. Saya pertanyakan, saya boleh tanya. Ada STTP kan? Saya kan bilang itu kemarin. Ada itu. Tolong sekali lagi saya titip pesan ke kawan-kawan semua. Rapi. Ya. Jangan sampai niat baik saudara jadi jelek. Kehadiran saudara, gogorowokan saudara, ini menghasilkan lain. Masalah ini. Alhamdulillah kita dibantu di fasilitas oleh pihak kepolisian di Kapolres. Hari ini kita belum sendiri atas nama yang selalu ada.
apa ya, dinding itu ada ketemu yang baik Pak. Jadi solusi yang baik untuk perusahaan dan untuk pekerja gitu Pak. Oh, yang ini Bu. Karena Udah lihat kan beres. belum jelas kan? Yang belum, yang kadang apa yang kadang Kesepakatan sebagai ini. Pak, yang kadang gitu ya. Jadi intinya gini Bu, saya kan atas nama pelaku, saya atas nama PUKA, saya sendiri kan dari hasil tidak dilarang serikat pekerja, saya dengan langsung dengan owner sendiri, dengan misian. Tetapi kan pada istilahnya kebijakan dia, ya tidak dilarang, saya mengakui Anda sebagai serikat pekerja ada SPK, SPC di PT Samdotek. Terima kasih. Tetapi unsur intimidasi dan saya dilarang serikat pekerja tercermin Pak dalam saya misalkan ada dari pimpinan cabang supaya saya hadir dalam pertemuan atau lokakarya atau diskusi ataupun pendidikan, saya tidak dibayar gaji juga. Ini ada saya. Dispensasi juga tidak dibayar, dicutikan Pak. Itu kan jadi masalah ya. Inilah peran serta, Bu Dewi. Inilah peran serta bahwa PUK dan perusahaan itu kita harapan kami dari pimpinan cabang ada kesinergisan di dalam perusahaan. Salah satu bentuknya apa? Manakala ada kegiatan-kegiatan, ya, saling toleransi di dalam hal ini. Apa saja yang diperlukan di sana? Perusahaan perlu informasi juga terkait kebijakan, aturan-aturan ataupun hal-hal yang berada di lingkungan perusahaan. Maka dengan kehadiran teman-teman ini perlu dan wajib sifatnya untuk memberikan informasi dan masukan juga kepada pihak perusahaan, sehingga ada kesinambungan antara pihak perusahaan dengan ini kerja di dalam. Kalau ini saya pernah sampaikan ke pimpinan perusahaan bahwa manakala mereka ketika kita undang terus tidak hadir itu mana berarti tanda kutip ya, kalau dari keluaran perusahaan ternyata kita tidak hadir itu malah lain lagi. Silakan hak perusahaan melakukan. Silakan. Jadi gini loh, Pak bilang jadi intinya yang kesepakatan yang pertama ada dulu ya. Pada dasarnya teman Berapa pekerja? 37 pekerja Bu. 2 tahun, 8 bulan. 8 bulan. Paling lama? Ini aja Bu. Nah, ini karena 37. Ada itu. Yang 37 itu ada di sini semua. Karena yang 20 sisanya itu udah tetap semua. Ya kan ini Bu, saya kan maaf pandang ya. Ya. Ini kan ini karyawan tetap. Ya. Ini karyawan 37 orang yang kontraknya ada di sini. Ini versi dari teman. Maksudnya gini Bu, yang 37 ini ada di sini, tapi yang 37 ini semua masih kontrak. Nah, sisanya di luar ini yang ada di sini udah tetap semua gitu. Tetap semua. Jadi permasalahan sekarang ini yang 37 Pak Yandang. Jadi kita fokusnya ke yang 37 Yang ya. 37. Sekarang ini teman-teman pekerja di Samdotek terus saja kontrak. 3 tahun, 3 bulan kontrak, 6 bulan kontrak. Ini masalah dari Palu ya, Eko ya, bukan. Jadi teman-teman ini tolonglah sesuai dengan aturan yang Januari ini perusahaan inginnya mulai awal Juni. Itu aja sebetulnya Mas. ya gini. Kalau perusahaan mau ngangkat aku udah setuju. Ya kemarin gitu ya. Oke, tujuh Kan udah ada tangan. TMP-nya mungkin ya. TMP-nya, karena memang di dalam kesepakatan ini juga nggak disebutkan mulai kapan gitu. Nah maksudnya sampai menjelang awal Juni TMP itu perpanjangan kontrak dulu 5 bulan. Alasan perusahaan satu, sekarang memang ketidakpastian ekonomi juga. Tadi perusahaan bilang dalam 2-3 bulan terakhir ini aja rugi 1 miliar gitu. Jadi kedua masalah pandemi yang belum ada kepastian. Jadi minta sampai Mei, nanti setelah Mei bisa dilakukan tetap. Ini gini, intinya perusahaan bersedia mengangkat karyawan tetap, tapi ada sedikit yang mungkin yang punya wilayah. Ini mana? Terima kasih. Ini. Kalau ini tapi kalau ini ada di dalam surat tanda tangan yang diwakilkan ketika nanti bulan Juni pengangkatan, perusahaan punya bukti, ini loh Anda udah nanda tangan kontrak, ada itu. Jadi yang sebelum-sebelumnya, kan itu masa kerja sebelum-sebelumnya gimana? Ini yang harus dipikirkan beberapa pihak mungkin sebagai penengah di dalam hal ini untuk meluruskan persoalan ini. Perusahaan bersedia mengangkat karyawan tetap menjadi karyawan tetap, tapi nanti di bulan Mei
kontraknya sampai Mei, perpanjangan kontraknya, berarti pengangkatannya mulai awal Juni. Nah, yang dari Timur Tengah, bagaimana dari Juni ke sini masa kerjanya? Tuh yang dipertanyaan teman-teman Bu. Itu Pak Erlang punya Bu. Itu sampai kita perundingan kemarin kan dinamikanya saya juga sampai tadi malam sampai pagi masih terus rapat pokoknya terus rapat di owner. Jadi Tidak dihilangkan. kalau misalnya sekarang mau perpanjangan kontrak ya silakan saja karena waktu itu perusahaan sudah memberikan waktu sampai tanggal 30 Desember untuk perpanjangan kontrak. Nah dari 30 Desember itu kan udah 1 minggu lah kurang lebih. Keputusan owner tadi sampai tadi pagi kalau mau perpanjangan kontrak sampai Mei itu disuruh bikin lamaran baru. Jadi nolkan aku Pak. Iya, oke kan sesuai dengan undang-undang 13. Kayak sebentar lu potong. Kalau yang ini udah clear. Jam sotek sudah mulai ya sekarang. Nah, bulan ini memulai. Kemudian upah selama diliburkan selama 2 bulan itu sudah dijanjikan akan dibayar awal Februari. Belum keluar. Kalau perusahaan sudah memberikan keputusan dikasih 300.000 per orang per bulan, bijaksanaannya gitu. Jadi begini Pak ya, masalah tentang Bapak tadi saya mengerti Pak, paham lah. Tapi kan kalau jeda seperti itu, suatu aina dan tangan Dinten Mei diangkat. Kalau masa kerja orang ini ya kayak ini ya, seperti Cahya Munajat Stimar Februari 2009 karyawan kontrak, masa sekarang 2009 sekarang 2021. Sekarang harus tanda tangan kontrak lagi sampai bulan Mei. Ini kan kapasitas sesuai dengan kesepakatan 2 tahun, jeda sebulan dari 1 tahun. Itu pun kalau bukan pegawai tetap, bukan mengerjakan yang tetap, di luar produk yang sementara seperti itu. Jadi dia juga kena gitu. Ya pun tidak cuma 1 tahun 2 tahun. Kalau status yang pekerjaannya yang tetap itu kewajiban, kecuali menjadi pegawai tetap seperti itu. Lagi yang 10 tahun seperti ini, gitu. Jadi ini intinya pandangin loh, restoran jadi perusahaannya Pak Eko. Jadi seenggaknya kalau lebih ini dari 3 tahun, biarpun ada kecuali itu mengerjakan tetap, jadi tetap menjadi pegawai tetap. Apalagi yang statusnya apa yang pegawai tetap yang tetap juga tetap harus dilihat dulu dari pekerjaannya kayak gitu. Nah kemarin itu bukan ya, bukan saya mau mengungkit perusahaan lain. Ada satu perusahaan yang besar Pak, pandang untuk kasus kemarin. Jadi itu dia jadi si HRD-nya tuh paham ke undang-undang, jadi dia tuh memakai pasal 59. Memang benar pembaharuan 2 tahun, boleh itu. Tetapi saya lihat dari jenis pekerjaan dia tetap dari awal sampai akhir. Nah, itu menggugurkan. Jenis pekerjaan itu biarpun triknya memakai 1 tahun itu menggugurkan untuk menjadi pegawai seperti itu. Jadi makanya kalau untuk pandang kalau saya tetap peraturan. Biarpun kasarnya mau perusahaan yang besar sekalipun, yang selepas ultra atau komputer ya, itu tetap undang-undang. Kalau itu saya salah seperti itu. Jadi intinya kalau memang ini ntar Pak Eko punten ya, saya udah Pak Eko mungkin ya. Jadi kalau yang apa ya? Karyawannya besar. Wah Pak, itu udah ke bawah. Tetap mereka tuh apartemen gitu kasarnya. Sok PHK aja. Maka saya masuk ini karyawan tetap yang sudah pernah mundur tapi masuk lagi kontrak lagi masuk lagi. Nah waktu mundur itu semua haknya dikasih waktu mundur ya. Apa mundur itu benar apa tidak? Nah, dia bagi perusahaan besar juga karena seperti dipermainkan hasil munduran diri perusahaan gitu. Tapi masuk lagi kontrak baru. Nah begitu ya, ini Bu, untuk klarifikasi kan pandang baru, saya ini 22 tahun kerja di sana. Itu kan pihak pengusaha, pihak pimpinan perusahaan yang mengajukan ke pekerja. Anda udah 11 tahun, Anda udah 5 tahun, ini ada uang dari saya, dari pimpinan perusahaan, mau nggak diterima? Jadi dulu ceritanya, saya nggak tahu dulunya Bu ya. Jadi dulu itu semua sebenarnya pada tetap. Nah, cuma ada beberapa yang karena mungkin terdesak kebutuhan, nah mengajukan hal seperti itu ke pihak perusahaan. Nggak, Jadi Pak Eko. perusahaan belum pernah. Mohon maaf Pak Eko ya, mohon maaf perusahaan, jangan salah Pak Eko. Saya atas nama bisnis bicara dengan saya. Irman ambil yang 300. Tak saya tahu aturan. per bulan gitu. Per tahun Bu. Per tahun. Terima kasih. Ini Tapi tahun 2013 bukan sekarang. Jadi kemarin-kemarin ini gini Bu, saya sendiri yang merasakan. Ada yang diterima, termasuk saya sendiri nggak diterima. Tetapi kan di 2003 dia kan dikontrak kembali sampai sekarang ini. Yang kontrak notabene kontraknya tidak benar. Dari 2013. Iya. Buktinya atau faktanya memang pernah mengundurkan diri terlepas dari alasannya apa. Ya, alasannya apakah diminta perusahaan atau karena kehendak sendiri, kan itu mah perlu proses lagi, Iya. perlu proses pembuktian lagi. Tapi yang jelas ada yang pernah mengundurkan diri juga gitu. Iya. Seperti itu. Nah terakhir makanya saya begini aja lah.
kita sudah menggodok secara matang pihak perusahaan dengan kita termasuk yang tadi disampaikan Ibu. Kelihatannya perusahaan 47 ini karena tidak sampai batas waktu yang ditentukan tanggal 30 Desember tidak juga melakukan perpanjangan kontrak. Jadi perusahaan menganggap kan sesuai surat itu karyawan dianggap mengundurkan diri. Karena hanya untuk soal pesangon dan lain-lain itu ada proses pengkajian dulu dari kita dan konsultasi dengan administrator nanti. Karena dilihat dari masa kerja, termasuk ada yang baru berapa bulan, gitu, ada yang di bawah 3 tahun. Itu aja kan Perusahaan bicara seperti itu, yang kita kembalikan ke undang-undang. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 13 2000 berarti PHK, berarti sesuai dengan apa? Ada tulisan gitu. Jadi kalau memang ada seperti angka ini, nah itu menggugurkan kontrak tersebut. Jadi ada demi hukum, itu perkara CP. Ikutin ya, ikut itu. Jadi kalau kita terus berargumen itu nggak ada titik temu. Nah maka oleh karena itu tadi sudah dipilah dan sebagainya. Pada dasarnya saya pernah menanyakan kepada saudara di depan saudara, pahitnya kan seperti itu. Ya itu aturan. Ya silakan, kami pun tidak akan menolak. Ya Bu, kalau sesuai aturan, Ya. paham nggak? Ya Bang. Kalau kita bahas ini, ya hukum nggak akan beres. Jadi saya kembalikan ke pihak pemerintah. Kami sepakat, karena sebagai kuasa hukum akan dikembalikan kan. Ya. Kita nggak usah banyak bicara terkait masalah ini. Nanti Bu Dewi lebih paham terkait masalah aturan kontrak. Ya, siapa? Soalnya Pak Eko punten ngomong abi juga. Dan itu pun amanah dari Bapak Bupati dan kementerian seperti itu. Jadi ini tidak ada tidak ada jawaban ya, apa tidak atau menghula atau kumaha gimana, dan tidak ada jawabannya. Tidak habis telepon, tidak mengangkat, tidak bisa jadi dia berkumaha ya teh gitu. Kalau memang Pak Eko tidak mau untuk untuk di WA aku abi atau dihadir, kasihkan nomor telepon yang lain rekannya, so biar abi nyambung gitu. Kalau gini loh, kalau sifat abi gini loh, kalau untuk mediasi, dan abi wacaranya untuk ada kesepakatan. Nggak pernah abi sok apa pekwe untuk anjuran, nah ini lain. Kenapa? Ya abi tanya ke perusahaan gitu kan, abinya ke barudak gitu ke wacaranya ya ketemu yang lebih baik, lebih bagus. Dan toh kasarnya PHI dan PHI juga kalau memang ada anjuran saya tegur kan, selesai mah. Abi ditegur ke PHI ke pengadilan. Jangan banyak Bu. Bikin anjuran katanya gitu. Soalnya uang pemerintah sudah sudah banyak memakai untuk pengadilan gitu loh. Yang dan keduanya, saya itu tegur juga ke kementerian, siapa gawe bareng, kan mesti bayar seperti itu. Namun seperti anjuran kan, jadi gagal untuk bekerja seperti itu. Jadi mohon untuk untuk pengertiannya, kita kerjasama dengan baik dan ini di ranah industri seperti ini lah Pak ya, itu juga tahu. Nah jadi di undang-undang juga menyatakan seperti gini ya, kalau Tahu saya juga secara bertahap saya. Dari pihak perusahaan yang sudah dimandatkan ke tim advokasi nanti dengan Ibu dibicarakan di jadi di bawah Kami ditanya dulu, Iya. ini mana dapat pertanggung pengunduran diri dan mana yang benar. nanti kita konsultasi. Kami TWA sama temuan ya. Ketemu lah. Kayak bilang ya, abi menghadap. Kamu sebenarnya harus bilang. Awal dari mengajukan surat sudah ada orang di kantor Pak, dengan Pak ada jenderal Pak Menko. Jadi ada untuk mengantarkan surat seperti itu. Jadi saya sementara untuk menjadwal diberikan per WA gitu. Jadi tolong punten Pak Eko ya, saya mengganggu untuk waktunya. Jawab aja. Mau nggak Bu? Iya atau enggak apa terserah. Gitu. Nah, umpama kalau tidak datang untuk hari H, itu kan surat kita masih dikasih pas hari H Pak. Nah itu kalau yang tidak ada. Ketika itu ada undangan, kan ini pasti dinasti undangan pemerintah, surat pemerintah. Ketika ada satu kali tidak datang, dua kali tidak datang, apalagi sama sekali tidak datang, sementara ini persoalan, dianggap perusahaan menyetujui, itu tak. Tetapi ketika sudah keluar perusahaan, enggak, kapan saya menyetujui? Karena ketidakhadiran itu, ini yang tidak boleh itu, makanya perlu jawaban ke pihak pemerintah, karena pemerintah punya amanat, punya mandat. Jadi mungkin Bu Dewi juga takut. Perusahaan mana saja ketika di dalam mediasi diundang tidak datang, dua kali tidak datang, berarti secara otomatis menyetujui keputusan mediasi. Dan itu Pak Putan dan ini ya mungkin saya sebagai teman juga Bu untuk yang waktu itu, karena waktu itu kan ada 2 orang di sini HRD. Jadi untuk perusahaan-perusahaan keluar memang tugasnya yang satu lagi gitu. Jadi ketika ada undangan ya saya kasihkan ke beliau. Saya paling laporan ke si bos kan pasti nunjuk siapa yang berangkat. Nah kemudian waktu itu yang ditunjukkan yang satunya lagi. Saya nggak tahu yang satunya berangkat atau tidak gitu. Kayak gini aja lah kemudian ke depan. Ya. Kalau ini harus ada putusan. Kalau kata undang-undang sesuai dengan Undang-Undang 2013 tahun 2003
Kalau di PHK jelas kan akan terima. Jadi saya potong ini. Jadi begini, ini kan sebagai usaha untuk siapa tanggung jawab. Mereka ini kan butuh kepastian. Mereka belum makan, punya anak keluarga dan sebagainya. Apakah terus di rumah? Bagaimana kalau besok lusa mereka terus saja dia mau di depan pabrik? Kan ini yang kita lakukan. Selama menunggu keputusan ini, di mana mereka? Nah, ini pandang. Menurut undang-undang juga, Bang kata Dewi juga ya Pak ya, Kabik. Jadi undang-undang ini misalnya gini, bila mana ada perselisihan terjadi dan itu berada ketok palu dari pengadilan, jadi proses itu menunggu pun tetap hak dan kewajiban dilaksanakan. Jadi haknya tetap dibayarkan dan mesti kerja tetap bekerja seperti itu. Sebelum ada apa ya ketok palu teh, ada keputusan dari dinas seperti itu. Tetap hak dan kewajiban tetap laksana. Yang ini mungkin saya mengulang yang tadi. Prinsipnya, jadi perusahaan sudah memutuskan untuk memberhentikan yang 37 orang ini dengan segala konsekuensi yang tadi Ibu akan kaji itu. Jadi ini perusahaan tetap dengan statement seperti itu. Jadi nggak dulu bekerja. Nah, jadi ntar bila mana ada keputusan lebih bawah di sini ada jawabannya. Konsekuensinya harus ditanggung jawab ya. Ada uang proses. Ada uang proses. Silakan itu oleh Ibu dikaji apapun itu sifatnya kita mengikuti terus satu itu kedua. Itu tribente paur gitu lah. Ya ini lagi sesuai ketentuan kita nanti tergantung kajian dari mediator ya. Nanti apapun itu yang akan kita ikuti. Jadi intinya mungkin ini Pak Eko, kita sepakat Pak Ketua PUK diserahkan kepada pemerintah. Iya, ya sih. Keputusan nanti ada di pihak pemerintah. Nah, gitu. Termasuk ya sampai ke pimpinan, jangan sampai nanti ketika ada keputusan mengambil pasnya. Ya. Jadi Nah, gitu abdi alim ka kapayuna. Urang teh kan harmonis dan sinergi. Ayeuna atos nawis, Pak Eko nawis, Pak Luki nawis diterapkeun eta di jojoek. Nah, eta Pak. Ayo apa pengalaman Masih Pak? komunikasi. kedepannya komunikasi sepakat dari gini Pak Upah Komplit. Ini upah komplit gimana Pak? Ya nanti kan ada kajian ini. Ada kajian dari Disnaker. Jadi begini kawan-kawan, Kan oleh Disnaker itu dikaji semuanya. jadi kawan-kawan ini, saya paham apa yang saya sampaikan tadi. Ya, kenapa tadi saya sampaikan? Saya ingat saudara. Kurun waktu sekian ini kan tidak ada harus jelas. Kan itu. Konsekuensi tadi disampaikan melalui Pak. Karena ini kuasa hukum beliau dari pihak keluarga. Saya percaya. Nah itu apa mana diundang dulu nanti bocok bulan bocok. Nah artinya ketika nanti ada keputusan, ya termasuk kemarin kan gitu, termasuk kemarin kita itu, paham nggak? Nah itu. Jadi selama menunggu keputusan nanti kita percayakan kepada Bu Dewi sebagai pemerintah, yakin, arif dan bijaksana. Mau bagaimana yang kita khawatirkan maka ini saya sampaikan ke Panang, sampaikan ke pimpinan. Manakala sudah ada keputusan berarti itulah yang harus kita terima bersama. Iya. Paham nggak? Ya. Pandang dari mana? Saya mau kali teman-teman setujui kan itu. Nah, Itu. di perkembangan dari Pak Ketua ya, ntar insya Allah ini sesuai dengan undang-undang saya kaji dan ntar saya pilih lah mana yang untuk apa bahasa ya, bahasa bukan pengadilan, mana untuk pesangon, mana untuk pengunduran diri, dan mana untuk menjadi PWT seperti itu. Dan bila mana ada pesangon, umpama ada pesangon, kan ini keadaan seperti ini yang mungkin bukan ketentuan dong. Nah, perusahaan tidak sanggup untuk melakukan ketentuan, turunlah satu ketentuan. Musyawarah lagi kita. Tapi tetap kalau proses dibayarkan Pak. Misalnya Proses tetap berjalan. Nah, proses itu. Misalnya apa? Lari ke pengadilan MKOG tetap proses dibayarkan. Diutamakan pengadilan OG tetap. Bagi mediator seperti itu. Itu tetap dibayarkan. Itu kira-kira ini Bukan ini aja. pakai top dan perusahaan enggak Secepatnya. Mediator 1 Pak, perusahaan 800. Yang mana kan kekuatan hukum nanti atas nama PUK dengan perusahaan kita daftar ke tuntutan teman-teman kan Pak. Yang satu yang berjaya itu kan 200 ya. Oh itu. Karena perusahaan ini berada di wilayah Desa Cangkurat. Alhamdulillah proses berjalan kan secara baik karena baik karyawan baik perusahaan ini adalah simbiosis mutualisme, kerjasama yang saling menguntungkan juga pada akhirnya karena karyawan juga butuh pekerjaan karena
dari perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh pimpinan perusahaan ini. Nah, oleh karenanya permasalahan ini segera saja diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku di baik itu berdasarkan Perbu, Permen, undang-undang dan sebagainya. Itu segera saja karena jangan sampai hal-hal seperti ini nanti terkatu pihak perusahaan juga tidak nyaman, karyawan juga tidak nyaman. Kan gitu ya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Seluruh Indonesia, KSPSI Kabupaten Bandung Barat serta seluruh pimpinan cabang dan pimpinan kerja beserta anggota keluarga besar SPSI. Punten, mohon maaf apabila hari ini terjadi kegaduhan, khusus Pak Kades. Udah dimaafkan tadi. Kepada perusahaan juga khususnya mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami manusia biasa, kami dari Serikat Pekerja, bahwa kami dilatih, dididik oleh organisasi sebagai cinta kerja, kemitraan yang kita kedepankan, sosialisasi yang kita kedepankan. Maka kami kalau tadi di luar ini jawabannya itu nuansa salah di lapangan kita berasa. Lagi pandang sampaikan kepada pimpinan perusahaan, saya datangkan kawan-kawan dari pengurus pimpinan cabang, maupun anggota. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terjadi perdebatan dalam suatu pertemuan yang biasa dan lumrah, Pak Eko tong hati si Pak Kades. Pak Kades kalau satu kasih desa ini mau suruh ceringnya aku. Dan saya kepada pekerja dan kepada perusahaan tadi sudah disampaikan. Lagi saya izin, mohon maaf atas segala kelemahan. Tapi saya harapan yang terakhir perusahaan tetap maju, ya. Harapan yang terakhir seharusnya ada kemitraan sinergis antara PUK dan perusahaan itu mitra, bukan lawan, tapi kawan. Perusahaan belum maju karena ada pekerja, pekerja sejahtera karena ada perusahaan. Yang tadi Pak Kades disampaikan. Terima kasih. Pandang. Ini Pak, mohon maaf lah, saya lanjut.